Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusuf Abdullah, guru matematika di SMA Negeri 1 Gubernur, Kabupaten Indramayu, sekaligus mahasiswa PPG masa jabatan kategori 1 Angkatan 2 tahun 2023 LPTK Universitas Wirausaha Indramayu. Pada hari ini, Minggu 3 Desember 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di SMA Negeri 1 Kedua Bundar pada kelas 10-8 untuk materi sifat-sifat logaritma dengan metode pembelajaran problem based learning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Alhamdulillah. Iya, baik. Tepuk tangan dulu buat kalian semua. Baik. Untuk pagi hari ini tetap, walaupun kita pagi menjelang siang, walaupun cukup sedikit capek, letih, tapi kita tetap semangat untuk belajar, apalagi pelajaran matematik. Masih tetap semangat? Masih tetap semangat? Karena itu untuk tahu buat kalian semua untuk semangat tadi. Ini sangat kompak sekali ya pakai baju pramuka. Berarti kita atau kalian ini adalah salah satu anggota pramuka yang hebat. Sudah bantara kah? Sudah. Sana? Oh, bantara semua. Baik, terima kasih. Ya. Baik, sebelum kita mulai, kita awali doa dulu. Silakan untuk KN untuk mengawali doa. Duduk siap, gerak. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati dimulai. Selesai. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam yang kedua tadi sudah masuk, saya yang pertama dan kedua, dan kita tetap semangat. Dan oleh karena itu sebelum kita mulai saya akan mengabsen dulu. Ini kelas 10-8 kan? Ya. Saya akan absen. Semoga kalian teman-temannya sehat semua. Ya. Baik. Kelas 10-8 saya absen dulu. Andrian Duri ada? Oh, ada. Ya, baik, terima kasih. Sehat ya, Andrea ya? Sehat. Ya, baik. Kemudian Anissa ada. Bambang Sutrijaya? Ada. Bagian Jabalul ada? Ada. Kemudian Junaidi? Gimana Junaidi, sehat kemarin? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih. Semangat ya Junaidi ya. Ya, udah buat Junaidi. Itu Anjitriatna? Ada. Pulang dari Gramova? Ada. Terima kasih. Udah buat kalian semua. Ya, tadi sudah diangkat, dan ternyata sudah berangkat semua. Kalian yang sakit, ya ternyata semangat ya. Iya, begitu ya. Baik, ya, perlu diketahui buat kalian semua, nanti dalam pelajaran matematika ini Pak Yusuf sengaja untuk mengawali, kami sudah mengabsen. Kemudian nanti kita akan sebelum pembelajaran ada film motivasi yang nanti kalian akan tonton. Ya, film motivasi ini nanti kalian akan perhatikan, tonton dan saksikan film motivasi ini ya. Sebelum nanti kita mulai pembelajaran ya pada pagi hari menjelang siang hari ini. Bisa dipahami semuanya? Ya. Tetap semangat? Ya. Tetap semangat? Semangat. Ya, mudah buat kalian semua. Baik, kita akan tonton film motivasi ini.
Bro, gue banget sama gua bro. Ngapa lu? Tahu lah, gue sering dikatain bolos lah, sering main lah, pokoknya pusing gue lah. Ya udah, gak apa-apa, masih ada kita, iya kan? Iya dong. Tadi kenapa lu sekarang? Jalan kaki, Emang motor lu kemana? dia punya motor. Lapar banget nih. Kita beli makan dulu ya. Boleh juga tuh. Yuk. Ya, aja rumah nanti makannya di rumah. Loh. Udah deh. Banyak kok hidupnya. Wah, kok kamu kan pakai sama temennya seragam? Oh iya, ada. Oh, tapi mau kita sama mana deh? Woi, baru lu sembuh. Udah dong. Kali-kali beli helm lah. Ya itu dia kan baru belum sanggup tuh ya. Aduh. Ya, tepuk tangan lu buat film motivasi. Kira tadi film motivasi itu tentang apa menurut kalian? Ada yang bisa jawab? Satu tentang yang pertama apa tuh yang pertama? Mengeluh. Ya, itu awalnya kita simpulkan itu mengeluh. Tidak boleh mengeluh. Awalnya itu dia apa awalnya nih? Yang mengeluh. Apa dulu yang mengeluh? Motor. Iya, motor. Ternyata korelasinya dengan ada temannya yang tidak punya motor. Mengeluh apa lagi? Mengeluh apa lagi? Sepatu. Ada temannya yang nggak sepatu. Yang ketiga apa? Uang jajannya dia bawa berapa? 5.000. Dan ternyata ada teman yang tidak bawa uang. Itu adalah motivasi. Jadi kalian itu adalah jangan pernah mengeluh dengan kondisi kalian. Kalian tetap semangat jadi anggota pramuka yang hebat, ya, jadi siswa SMA Negeri 1 yang hebat, yang semangat, yang punya motivasi dan cita-cita diri kalian. Biarkan kondisi kalian begitu, tapi kalian harus bisa menikmati dengan kondisinya dan kalian harus cita-citanya harus kita atau kalian wujudkan. Biarkan saja. Dengan begitu, yang penting keinginan kita dan diri kita akan terkabulkan. Baik, tepuk tangan dulu buat kalian semua. Ya, baik. Itu adalah film motivasi dan kita saat ini adalah kita akan mulai kita belajar dengan matematika. Ya, materi hari ini adalah tentang sifat-sifat logaritma.
Ya, mungkin kalian sudah tahu sifat-sifat logaritma yang pernah dibahas mungkin minggu-minggu yang lalu, ya itu. Kemudian juga di sifat-sifat logaritma juga nanti kita akan belajarnya yaitu dengan model PBL, ya PBL. Dengan model PBL ini modelnya kemudian dengan metode kita akan membentuk kelompok atau diskusi. Apa sih sifat-sifat logaritma? Nanti kita akan saksikan video tentang model pembelajaran tentang sifat-sifat logaritma. Masih tetap semangat? Masih tetap semangat? Tepuk tangan dulu buat kalian semua. Pastikan kalian sudah menonton video pembelajaran sebelumnya mengenai definisi logaritma ya. Materi ini dipelajari di mata pelajaran matematika penglihatan kelas 2 kurikulum 2013. Dan sebelum masuk ke pembahasan materinya, jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya. Sifat logaritma yang pertama adalah A log B ditambah A log C akan sama dengan A log B kali C. Nah, kalau kita lihat di sini basisnya sama ya, yaitu A. Contoh soalnya, sederhanakan bentuk berikut. 2 log 3 ditambah 2 log 10 akan sama dengan titik-titik. Nah, kalau kita lihat di sini basisnya sama, yaitu 2, maka berlaku sifat yang di atas. Jadi 2 log 3 ditambah 2 log 10 akan sama dengan 2 log 3 dikalikan dengan 10. Atau bisa kita tuliskan menjadi 2 log 3 kali 10 itu 30 ya. Nah, jadi bentuk sederhana dari 2 log 3 ditambah 2 log 10 adalah 2 log 30. Nah, untuk sifat yang pertama seperti itu ya. Sifat yang kedua yaitu A log B dikurangi dengan A log C, hasilnya akan sama dengan A log B per C. Nah, contoh soalnya, sederhanakan bentuk berikut. Di sini ada 3 log 81 dikurangi 3 log 27. Di sini basisnya sama, yaitu 3. Kemudian karena bentuknya pengurangan, maka berlaku sifat yang di atas menjadi 3 log dari 81 per 27. Oke, kita sederhanakan menjadi 3 log 81 per 27 itu adalah 3, jadi 3 log 3. Hasilnya sama dengan 3 log 3. 3 pangkat berapa supaya hasilnya 3, yaitu 3 pangkat 1, sehingga 3 log 3 sama dengan 1. Nah, seperti itu ya sifat yang kedua. Sifat yang ketiga, A log B dikali B log C, hasilnya akan sama dengan A log C. Sifat ini biasa disebut sifat efek domino, di mana di sini ada yang lurus dan basis yang sama secara berurutan. Di sini yaitu B. Oke, contoh soalnya, sederhanakan bentuk berikut. Yang pertama di sini ada 5 log 7 dikali 7 log 25. Nah, kalau kita lihat dari soalnya, di sini ada numerus dan basis yang sama secara berurutan, yaitu 7. Maka 5 log 7 dikali 7 log 25 ini akan sama dengan 5 log 25. Saya sama dengan 5 log 25, artinya 5 pangkat berapa supaya hasilnya 25, yaitu 5 pangkat 2. Sehingga 5 log 25 hasilnya adalah 2. Oke, contoh kedua, kalau ada bentuk 2 log 6 dikali 6 log 8 dikali 8 log 32. Nah, kalau kita lihat di sini juga ada numerus dan basis yang sama secara berurutan, yaitu 6. Kemudian ada lagi 8, sehingga ini hasilnya akan sama dengan 2 log 32. Oke, kita cari nilainya. 2 log 32 artinya 2 pangkat berapa supaya hasilnya 32, yaitu 2 pangkat 5. Sehingga 2 log 32 hasilnya adalah 5. Nah, seperti itu ya untuk sifat yang ketiga. Sifat yang keempat, jika ada bentuk A log B pangkat N, maka hasilnya akan sama dengan N kali A log B. Contoh soalnya, tentukan nilai dari 3 log 1 per 27. Oke, untuk penjelasannya kita tuliskan dulu soalnya. Kemudian ini akan sama dengan 3 log
1/27. 27 itu kan merupakan perpangkatan dari 3 pangkat 3. Jadi kita akan memperoleh 3 log 1/3 pangkat 3. Dan bisa kita tuliskan sebagai 3 log 1/3 pangkat 3 ini bisa kita tuliskan sebagai 3 pangkat negatif 3. Kemudian sesuai dengan rumusan atau sifat logaritma yang keempat ini, 3 log 3 pangkat negatif 3 sama dengan negatif 3 dikalikan dengan 3 log 3. Di pangkat dari 3 ini kita taruh ke depan. Oke, sama dengan negatif 3 dikalikan dengan 3 log 3, itu hasilnya 1. Negatif 3 kali 1 hasilnya adalah negatif 3. Jadi nilai dari 3 log 1/27 adalah negatif 3. Sifat yang kelima, jika ada bentuk A pangkat M log B, maka hasilnya akan sama dengan 1/M kali A log B. Contoh soalnya, tentukan nilai dari akar 4 log 64. Oke, untuk penyelesaiannya kita tuliskan dulu soalnya. Kemudian di sini basisnya adalah akar 4, di mana akar 4 ini bisa kita jadikan bentuk pangkat menjadi 4 pangkat setengah, kemudian log 64. Jadi basisnya itu berpangkat setengah, maka sesuai dengan sifatnya ini akan sama dengan 1/pangkat dari basisnya, yaitu 1/setengah, kemudian dikalikan dengan 4 log 64. Oke, kita selesaikan. 1/setengah itu hasilnya adalah 2, kemudian dikalikan dengan 4 log 64, artinya 4 pangkat berapa supaya hasilnya 64, yaitu 4 pangkat 3. Jadi 4 log 64 ini hasilnya adalah 3. Kita kalikan 2 kali 3 hasilnya adalah 6. Jadi nilai dari akar 4 log 64 adalah 6. Nah, seperti itu ya untuk sifat yang kelima. Sifat yang keenam, jika ada bentuk A pangkat M log B pangkat N, maka akan sama dengan N/M kali A log B. Contoh soalnya, sederhanakan bentuk 8 log 1/27. Untuk penyelesaiannya kita tuliskan dulu soalnya. Kemudian 8 log 1/27, ingat bahwa 8 di sini merupakan perpangkatan dari 2 pangkat 3. Log 1/27 ini, akar 27-nya bisa kita jadikan bentuk pangkat, yaitu 3 pangkat 3/2. Sama dengan 2 pangkat 3 log 1/3 pangkat 3/2 ini bisa kita tuliskan 3 pangkat negatif 3/2 ya. Jadi sesuai dengan sifatnya, hasilnya akan sama dengan pangkat numerusnya, yaitu negatif 3/2 per pangkat dari basisnya, yaitu 3, dikalikan dengan 2 log 3. Oke, negatif 3/2 dibagi lagi dengan 3 ini bisa kita tuliskan sebagai negatif 3/2 dikalikan dengan 1/3. Kemudian dikalikan lagi dengan 2 log 3. Negatif 3/2 kali 1/3, di sini ada 3/3, ini bisa disederhanakan ya, hasilnya 1, kemudian tinggal negatif setengah dikalikan dengan 2 log 3. Jadi bentuk sederhana dari 8 log 1/27 adalah negatif setengah 2 log 3. Sifat yang ke-7 yaitu jika ada bentuk A log B, maka akan sama dengan 1/B log A. Contoh soalnya, jika diketahui 3 log 2 sama dengan A, maka tentukan nilai dari 32 log 27. Untuk penyelesaiannya kita tuliskan dulu soalnya, yaitu 32 log 27. Ingat 32 itu merupakan hasil dari perpangkatan 2 pangkat 5. Kemudian log 27 itu hasil dari perpangkatan 3 pangkat 3. Nah, kalau kita lihat di sini basis dan numerusnya sama-sama mempunyai pangkat, dimana ini akan sama dengan pangkat dari numerusnya, yaitu 3 per pangkat dari basisnya, yaitu 5. 3/5 dikalikan dengan 2 log 3. Biasanya sama dengan 3/5 dikalikan dengan, nah di sini
2 log 3 ini kita belum tahu nilainya, tapi di sini sudah diketahui bahwa 3 log 2 sama dengan A. Dan sesuai sifatnya bahwa A log B sama dengan 1 per D log A. Sehingga 2 log 3 ini sama dengan 1 per 3 log 2. Oke, hasilnya akan sama dengan 3 per 5 dikalikan dengan 1 per. Nah, di soalnya diketahui bahwa 3 log 2 sama dengan A. Jadi 1 per A. Kita kalikan 3 kali 1 itu 3, jadi 3 per 5 kali A, yaitu 5A. Jadi nilai dari 32 log 27 adalah 3 per 5A. Selanjutnya, sifat yang ke-8. Jika ada bentuk A log B, ini bisa kita tuliskan menjadi P log B per P log A dengan ketentuan bahwa P lebih dari 0 dan P tidak sama dengan 1. Contoh soalnya, jika diketahui 5 log 2 sama dengan A dan 5 log 7 sama dengan B, maka tentukan nilai dari 14 log 10. Untuk penyelesaiannya kita tuliskan dulu soalnya, yaitu 14 log 10. Maka sesuai dengan sifatnya ini akan sama dengan log 10 per log 14. Nah, kemudian untuk basisnya kita bisa menentukan bebas dengan ketentuan bahwa basisnya lebih dari 0 dan tidak sama dengan 1. Kalau kita lihat dari soalnya, ini menggunakan basis 5. Jadi ini bisa kita gunakan basis 5 menjadi 5 log 10 per 5 log 14. Untuk pemilahnya yang 5 log 10 ini bisa kita tuliskan menjadi 5 log 10 itu 5 kali 2. Per 5 log 14 itu menjadi 5 log 2 kali 7. Nah, sesuai dengan sifat yang pertama, 5 log 5 kali 2 ini akan sama dengan 5 log 5 ditambah dengan 5 log 2. Per 5 log 2 kali 7 ini akan sama dengan 5 log 2 ditambah dengan 5 log 7. Oke, kita selesaikan. 5 log 5 itu akan sama dengan 1 ditambah dengan 5 log 2, dimana di soalnya 5 log 2 itu akan sama dengan A, jadi 1 ditambah A per 5 log 2 di sini A ditambah dengan 5 log 7 nya di soal itu B. Jadi nilai dari 14 log 10 akan sama dengan 1 plus A per A plus B. Nah, seperti itu ya untuk sifat yang ke-8. Selanjutnya sifat yang ke-9 yaitu A pangkat A log B hasilnya akan sama dengan B. Contohnya di sini ada 2 pangkat 2 log 10, maka sesuai dengan sifatnya hasilnya akan sama dengan 10. Kemudian contoh yang kedua, kalau ada bentuk 10 log 5 hasilnya akan sama dengan. Nah, ingat di sini kalau basisnya tidak dituliskan, artinya basisnya itu 10 ya. Jadi 10 pangkat 10 log 5 sesuai dengan sifatnya ini hasilnya akan sama dengan 5. Nah, seperti itu ya untuk sifat yang ke-9. Nah, ini tadi pembahasan mengenai sifat-sifat logaritma. Semoga bermanfaat untuk kalian semua ya. Kalian juga bisa cek video terkait lainnya di sini. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share. Terima kasih. Ya, baik, tepuk tangan dulu buat kalian semua. Baik, itu adalah materi tentang sifat-sifat logaritma. Mungkin kalian sudah paham? Sudah paham? Ya. Sudah paham? Sudah paham. Baik, ada yang mau menyebutkan sifat-sifat logaritma? Siapa yang mau menyebutkan? Siapa dulu? Silakan, silakan Kak Haji. Iya, Kak Haji. Siapa namanya tadi itu? Iya, silakan. Haji. Ya, sifat logaritma yang saya ingat itu yang kelima. Itu ada A pangkat M log B sama dengan 1 per M dikali A log B. Iya, betul. Teman-teman, benar? Iya, baik, jangan lupa teman kalian. Ada lagi yang mau jawab? Ya, silakan. Sifat yang pertama yaitu A log A sama dengan 1. A log A sama dengan 1. Iya, betul sekali. Tepuk tangan dulu buat teman kalian. Ya, baik. Ada lagi yang mau jawab? Ya, silakan. Sifat logaritma yang kedua yaitu A log 1 sama dengan 0. A log 1 sama dengan 0. Iya, betul sekali. A
Ada lagi yang mau jawab? Ada lagi? Ya baik. Kalau nggak ada yang kecumkan, itu adalah yang kalian sudah pelajari tentang sifat-sifat logaritma. Ya. Dan sekarang Pak Yusuf akan kasih sedikit kerangsangan bahwasanya nanti dalam sifat-sifat logaritma ini ternyata itu bisa berhubungan dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja kah? Berhubungan dengan pelajaran apa saja kah? Yang pertama matematika dengan materi sifat-sifat logaritma dengan apa? Pelajaran apa yang pertama? Kimia. Biasanya kimia itu dengan apa? Berhubungan dengan ya mengukur sebuah keasaman. Yang kedua apa lagi? Tentang geologi atau gempa bumi. Ternyata gempa bumi bisa diukur. Nah, gitu ya. Kemudian yang ketiga ada lagi apa? Fisika. Apa fisika? Tentang intensitas bumi. Nah, ternyata sifat-sifat logaritma yang ada di pelajaran matematika tersebut ternyata bisa didapatkan, bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari yang bisa dihubungkan dengan pelajaran-pelajaran yang ditentukan tadi, pelajaran kimia, pelajaran fisika, dan juga pelajaran tentang gempa bumi atau geologi. Ya, semoga saja kita ini tidak terjadi gempa bumi. Ya, amin ya robbal alamin. Walaupun ada ukur-ukurnya Pak J, saya pengen mengukur gempa bumi Pak. Kapankah di Indramayu ada gempa bumi? Ya jangan. Ya itu repot ya. Yang paling penting kita berdoa, tidak terjadi apa-apa. Yang paling penting kita tetap berpikir positif, semangat. Ya, dan juga yang terusnya. Baik, oleh karena itu tepuk tangan dulu buat kalian semuanya. Baik, dalam pelajaran matematika ini yaitu sifat-sifat logaritma. Yang pertama nanti kita akan model pembelajarannya itu dengan PBL, yang modelnya. Yang kedua metodenya dengan diskusi. Ya, kemudian nanti Pak Yusuf akan kasih LKPD. Ya, LKPD ini nanti kalian akan diisi. Ya, akan diisi tetapi dengan membentuk kelompok. Nah, LKPD nanti ada sifat-sifat logaritma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, terus kemudian nanti kalian bikin ya konsepnya itu apa saja, mau bentuk Canva, mau bentuk apa lagi, PowerPoint, mau apa saja. Yang paling penting itu cocok buat kalian dan mampu untuk dikerjakan. Bisa dipahami semuanya? Bisa dipahami? Tepuk tangan dulu buat kalian semua. Paling penting walaupun sekarang sedikit mendung tapi tetap semangat, walaupun dingin tapi tetap semangat. Baik, sebelum kalian nanti sudah paham ya? Sudah paham ya? Paham? Ya, sudah paham ya? Paham. Jadi tadi sudah dijelaskan tentang sifat-sifat logaritma. Kemudian nanti kalian juga akan berbentuk kelompok. Kemudian kalian akan diskusikan kelompoknya. Ya, kemudian nanti kalian akan membuat ya PowerPoint kah, Canva kah, atau mungkin konsep lain. Dan kemudian nanti kalian akan dipresentasikan maju ya 2 orang untuk mempresentasikan. Kelompoknya cukup 4 orang saja ya. Kelompoknya cukup 4 orang saja. Baik, ada yang perlu ditanyakan sebelum kita bikin bentuk kelompok? Paham? Baik, sudah paham, kita tepuk tangan lagi buat kalian semua. Baik, sekarang silakan bentuk kelompok. Boleh. Nanti Pak Yusuf akan bagikan ini LKPD yang nanti kalian akan diisi, akan dikerjakan. Yang pertama LKPD ini nanti itu adalah lembar kerja peserta didik. Ini nanti kalian akan diisi. Di sini ada 4 kelompok. Ada satu kelompok itu 4 orang. Nanti yang 2 orang mengisi ya tugas LKPD. Yang 2 orang itu membuat konsep atau membuat PowerPoint atau membuat Canva di handphone kalian. Bisa kan kalian? Ya bisa. Ya bisa. Baik. Sekarang Pak Yusuf akan dibagi LKPD-nya ya. Baik, silakan dikerjakan untuk LKPD-nya. Kemudian tadi kalian bikin Canva atau PowerPoint atau yang lainnya, dan nanti bikin untuk mempresentasikan ya untuk ke depan. Sekarang kira-kira berapa menit nih kita untuk kesepakatan? 20 menit cukup? 15 menit atau 20 menit nih? 20 menit. Baik, silakan untuk kasih waktu 20 menit untuk membuat untuk perencanaan LKPD dan juga membuat hasil nanti untuk presentasi. Ya, hasil presentasinya apa? Baik untuk Canva atau PowerPoint yang lainnya. Silakan 20 menit dari sekarang.
matematika digunakan dalam mengukur KPD yang punya Pak, ada masalah aman. Ini salah satu tanpa atau konvensi bikin di sini Pak. Sama Pak. Bisa kasihkan ya. Siap Pak. Ada masalah? Oh, KPD tadi dibacakan? Iya. Apa aja yang dibikin? Iya lagi Pak. Baik, sudah belum? Sudah belum? Ya, baik kalau sudah, silakan nanti mempresentasikan. Nanti kalian silakan dari kalian tadi sudah kirim Pak Yusuf ya tadi ya, tadi sudah masuk sudah ada WA. Itu bentuk presentasinya nanti bahan presentasinya dan juga itu berbentuk print atau berbentuk tanpa atau yang lainnya. Kelompok 3 ya. Kelompok 3 kelompok 1 dulu. Kelompok 1. Ya, kita coba kelompok 1 dulu. Silakan. Kelompok 1 silakan. Sudah ada di sudah dikirim. Lewat WA. Baik, tepuk tangan buat kelompok 1. Kelompok 1 dulu dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari perwakilan dari kelompok 1 ingin membahas mempresentasikan tentang logaritma dalam bidang kimia. Logaritma dalam bidang kimia itu sama dengan derajat keasaman dengan rumusnya yaitu pH sama dengan min log H+. Apa itu pH? pH adalah sama dengan potensial hidrogen dan H+ sama dengan konsentrasi ion hidrogen. Kalau lognya itu adalah logaritma. Lanjut. Oke, langsung ke contoh dalam logaritma dalam bidang kimia, yaitu ada H+ sama dengan 4 kali 10 pangkat min 5. Yang dicarinya itu adalah pH, potensial hidrogen. pH sama dengan min log H+. Selanjutnya pH sama dengan min log 4 kali 10 pangkat min 5. pH sama dengan min log 4 kali 10 pangkat min 5 sama dengan log dalam kurung A kali B sama dengan log A plus log B. Maka dari itu selanjutnya adalah pH sama dengan min log 4 plus log 10 pangkat min 5. pH sama dengan min log 4 plus log 10 pangkat 5 itu sama saja dengan n log A pangkat B sama dengan B pangkat n log A. Maka dari itu jadi selanjutnya adalah pH sama dengan min buka kurung log 4 plus log 4 plus buka kurung min 5 kurung log 10 kurung. Selanjutnya ada pH sama dengan min buka kurung log 4 dikurangi 5. Karena di sini min 5 itu dikurangi 10. Maka hasilnya 5. Nah, maka dilanjutkan yaitu ada pH sama dengan min log 4 dikurangi 5. Setelah itu kurungannya itu dibuka menjadi sebuah plus. Jadi pH sama dengan min log 4 plus 5. Terus
limanya itu berpindah ruas menjadi ke depan. Menjadi pH sama dengan 5 min log 4. Log 4 itu sama dengan 0,602. Jadi 5 min log 4 sama dengan 5 dikurangi 0,602. 5 dikurangi 0,602 sama dengan 4,398. Selesai. Baik, cukup paham untuk menjelaskan presentasinya? Ya, baik, silakan untuk menutup. Nah, silakan tutup dulu. Oke, sekian presentasi dari kelompok 1 tentang logaritma di bidang kimia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi itu presentasi daripada hasil teman kalian, karena kita cukup 3 kelompok saja untuk presentasikan. Dan silakan LKPD-nya dikumpulkan dulu. Sudah diisikan? Sudah. Nah, sifat-sifat logaritma dalam kehidupan sehari-hari. Tadi tentang biologi ini berarti berhubungan dengan apa? Gempa bumi. Ya, kemudian dengan apa lagi? Dengan intensitas bunyi. Berarti ilmu pelajaran apa itu? Fisika. Berarti dengan binatang apa? Lebah, ya. Kemudian yang ketiga apa? Tentang pengukuran asam, ya, asam basah atau basa asam, ya, pengukuran basah atau asam basah, basah, ya, gitu ya. Tentang pelajaran apa itu? Ya, logaritma itu adalah daripada sifat-sifat logaritma dalam kehidupan sehari-hari, ya. Dan nanti kalian bisa dipelajari juga yang dengan yang lainnya. Dan itu bisa dimanfaatkan, ya, berhubungan dengan ilmu atau pelajaran yang lain, dan sehingga kalian bisa mendapatkan daripada hasil daripada sifat-sifat logaritma dalam kehidupan sehari-hari. Baik, silakan mejanya dirapikan lagi. Pulang tempat. Baik, silakan dibikin untuk KM untuk pemimpin doa. Duduk, siap, gerak. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati. Mulai. Selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu buat kalian semua. Baik, terima kasih dan tetap semangat, tetap jaga kesehatan, kekompakan, dan juga tetap jadi siswa atau jadi murid atau siswa yang tetap berprestasi, punya cerita, punya keinginan, dan punya apa lagi? Oh iya, mempunyai mobilitas yang tinggi, begitu. Sekali lagi tepuk tangan dulu buat teman kalian. Nah, dan jangan kalian semua, ya. Baik, karena kita sudah cukup waktunya, dan hati-hati di jalan, ya, jaga kesehatan, dan kalian juga tetap jadi siswa yang hebat, yang soleh dan soleha. Itu saja, terima kasih dari Pak Yusuf, dan mohon maaf yang sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.